Hai Sobat Film, jumpa lagi di channel Sinopsia. Kali ini saya akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul The Ritual. Film bergenre horor ini dirilis pada tahun 2017. Film ini bercerita tentang sekumpulan teman lama yang melakukan reuni dengan pergi berlibur ke salah satu gunung di Swedia. Antara satu dan lain hal, perjalanan mereka harus melewati sebuah hutan di mana mereka mulai diburu oleh sesosok makhluk supernatural yang tentu saja berniat untuk membunuh mereka. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita bersama-sama menyimak alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan 5 orang teman bernama Dom, Phil, Hutch, Robert, dan Luke yang berencana pergi liburan bersama, tetapi belum bisa setuju mau pergi kemana. Setelah selesai minum-minum, beberapa dari mereka sudah bersiap-siap mau pulang, tapi Luke masih mau tetap lanjut. Luke ini agak sedikit berbeda dari teman-temannya. Teman-temannya sekarang sudah sukses dan berkeluarga, sedangkan Luke masih menjalani kehidupannya yang lama. Awalnya tidak ada yang mau ikut dengan Luke, tapi pada akhirnya Robert memutuskan untuk menemaninya. Di dalam toko, Luke sedang melihat-lihat botol-botol minuman yang ada di etalase. Tiba-tiba mereka melihat ada karyawan toko yang terkapar di lantai. Ternyata toko tersebut sedang dirampok oleh 2 orang pecandu narkoba yang baru saja keluar dari belakang toko. Melihat itu, Luke langsung bersembunyi, meninggalkan Robert sendiri. Sekarang perampok-perampok itu berbalik ingin merampok Robert. Mereka meminta dompet dan cincin kawin Robert yang tentu saja tidak diberikan olehnya. Luke mengambil sebuah botol dan berniat untuk membantu temannya yang sedang kesulitan itu. Tetapi si perampok itu tampaknya sudah hilang kesabaran dan mereka membacok Luke tepat di muka sampai ia terkapar di lantai. Setelah itu cerita dipercepat 6 bulan kemudian. Ternyata cerita yang tadi kita lihat adalah mimpi Luke yang sedang mengingat kematian Robert. Dia baru saja bangun di dalam tenda di alam lepas. Walaupun demikian, kenangan ini akan selalu menghantuinya di kemudian hari. Karena kejadian ini adalah kejadian kunci dari kisah Luke di film ini. Pada momen itu, dia tidak melakukan apapun untuk membantu Robert. Jadi apakah sebenarnya ia bertanggung jawab atas kematian temannya? Apalagi sebenarnya Luke lah yang mengajaknya masuk ke dalam toko itu. Jika tidak, kemungkinan besar temannya itu sekarang masih hidup. Luke sangat menyesali perbuatannya. Ia merasa sangat bersalah atas apa yang telah terjadi. Teman-teman Luke berusaha kuat untuk tidak menyalahkannya. Tetapi nanti kita akan lihat bagaimana mereka mengungkapkan perasaan mereka yang sebenarnya. Jadi cerita dilanjutkan 6 bulan setelah kematian Robert. Luke dan 3 orang temannya tetap melanjutkan rencana liburan mereka. Mereka melakukan hiking di salah satu gunung di bagian utara Swedia. Mereka membangun sebuah bangunan kecil dan saling mengoper botol minuman untuk mengenang Robert. Dom mengungkapkan bahwa hal ini seharusnya tidak terjadi. Dan setelah mereka semua minum dari botol itu, Hutch pun menuangkannya ke tanah sebagai penghormatan kepada Robert. Sebenarnya sayang ya minuman mahal-mahal dibuang begitu. Tujuan mereka yang sebenarnya adalah sebuah penginapan terpencil dan untuk ke sana mereka harus hiking selama 2 hari lagi. Tapi rencana mereka berubah setelah Dom terjatuh karena tersandung dan mencederai kakinya. Sekarang Dom sudah tidak mungkin bisa lagi hiking ke tujuan melewati rute awal mereka. Tapi untungnya Hutch menemukan sebuah jalan pintas dengan menembus hutan belantara. Saat mereka tiba di pinggir hutan, Dom merasa ada yang tidak beres, tetapi Hutch malah mengejeknya. Mereka memang seharusnya takut, karena ujung-ujungnya hanya ada 1 orang dari mereka yang berhasil keluar dari tempat ini. Awalnya semua masih baik-baik saja, mereka selfie-selfie dan saling bercanda. Setelah mereka hiking beberapa saat, mereka mulai lapar. Mereka sambil ngobrol, kira-kira makan apa ya sekarang yang paling enak. Tapi tiba-tiba mereka kehilangan nafsu makan pada saat mereka menemui seekor binatang yang perutnya terkoyak, tergantung di atas pepohonan. Tampaknya ini seperti sebuah peringatan, jadi mereka memutuskan untuk tidak berhenti dan terus melanjutkan perjalanan. Apalagi mereka melihat kalau mayat binatang ini masih berdarah-darah, artinya binatang ini matinya juga belum lama. Mereka lanjut berjalan sampai larut malam. Sekarang hujan turun dengan lebat dan Luke melihat ada simbol-simbol aneh diukir di atas pohon. Di dekat sana mereka menemukan sebuah rumah. Mereka memutuskan untuk masuk berteduh di dalamnya. Tapi sebenarnya mereka telah membuat keputusan yang salah. Luke selaku orang terakhir yang masuk ke dalam rumah merasa aneh saat mendengar suara raungan monster di belakang pohon. Tapi akhirnya dia masuk juga ke rumah itu. Monster itu sebenarnya tepat berada di luar rumah dan dia sebenarnya tidak suka dengan kedatangan 4 sekawan ini. Rumah ini sendiri isinya sangat menyeramkan. Mereka menemukan simbol-simbol seperti ukiran-ukiran di pohon. Tapi kejadian di lantai 2 lah yang sebenarnya lebih menakutkan. Phil yang ke atas untuk mencari kayu bakar menemukan boneka aneh tanpa kepala yang bertangan tanduk rusa. Boneka ini terlihat seperti sebuah patung untuk dipuja. Dia memperlihatkan boneka ini kepada teman-temannya dan menduga bahwa ini pasti ada hubungannya dengan ilmu gaib.
Malamnya hujan turun semakin lebat, semua sudah tertidur kecuali Luke. Tiba-tiba di malam hari muncul cahaya yang sangat terang datang dari luar jendela. Luke berjalan dan membuka pintu depan rumah. Setelah itu, Luke seolah berada di toko di mana Robert menemui ajalnya. Tanpa disadari, ia berjalan untuk mengambil botol vodka dan mendengar suara aneh dari segala penjuru. Tiba-tiba rak belakang ditarik ke belakang, dan dia pun kembali berada di tengah-tengah hutan. Anehnya, tiba-tiba darah segar keluar dari bajunya dan ada 4 luka tikaman di dadanya. Dia langsung berlari masuk ke dalam rumah untuk membangunkan teman-temannya yang ternyata mereka masing-masing juga sedang bermimpi buruk. Phil sepertinya yang paling parah. Ia ditemui sedang dalam keadaan telanjang dan sedang bersujud menyembah boneka kayu itu. Walaupun dari tadi kita hanya melihat mimpi buruk Luke, sebenarnya mereka masing-masing juga telah dihakimi oleh makhluk itu. Luka di dada Luke sebenarnya adalah tanda dari makhluk itu, bahwa di antara mereka berempat, Luke lah yang telah mengalami kepahitan yang sesungguhnya dalam hidup, sedangkan teman-temannya tidak. Maka dari itu, ia dipilih untuk mengikuti ritual ini. Apa sebenarnya isi dari ritualnya? Kita saksikan nanti. Malangnya, Dom, Phil, dan Hutch yang tidak ditandai oleh makhluk ini akan dijadikan tumbal dalam ritual tersebut. Dan tanpa mereka sadari, mereka telah melihat bagaimana mereka akan dibunuh oleh si monster lewat mimpi buruknya. Paginya, mereka langsung berkemas dan melanjutkan perjalanan. Tapi mereka terkejut melihat begitu banyak ukiran di pohon-pohon sekitar rumah tersebut, yang merupakan sebuah peringatan. Hutch usul untuk melanjutkan perjalanan ke barat daya. Tapi Dom menemukan jalan lain, dan walaupun itu adalah jalan yang salah, ia tetap memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke arah sana. Jalan itu akan membawa kita ke peradaban manusia, ujarnya. Tapi anehnya, yang lain memutuskan untuk mengikuti Dom walaupun mereka tidak tahu kemana arah jalan itu sebenarnya. Dom menjadi tambah yakin atas pilihannya setelah menemui bangunan seperti buatan manusia. Jadi pasti ada manusia yang tinggal di daerah ini. Tapi ini bukan berarti bahwa mereka akan bertemu dengan orang yang baik. Sesaat setelah itu, kaki Dom terasa sakit dan mereka pun berhenti sejenak untuk beristirahat. Luke berlari ke atas bukit untuk melihat apa yang ada di baliknya, tapi ia mendapati bahwa hanya ada hutan lebat yang tidak berujung di balik bukit tersebut. Ini juga sebenarnya adalah ulah dari monster itu. Dia bisa mengubah keadaan dari hutan itu sendiri. Dan disinilah Luke melihat sosok monster itu untuk pertama kalinya. Sebuah tangan besar yang memegang bahan pohon dengan suara yang mengerang. Sosok monster itu tidak diperlihatkan secara utuh, tapi pastinya makhluk ini sangat besar. Setelah itu, Luke memperlihatkan luka di dadanya ke teman-temannya, tapi Dom menuduh Luke lah yang melakukan itu ke dirinya sendiri, dan dia pun menyalahkan semua kemalangan mereka ini kepada Luke. Luke sangat marah dan mendorong Dom. Pada akhirnya, Luke mengatakan bahwa Dom bukanlah temannya lagi, dan Dom mengatakan kepada Luke bahwa dia adalah seorang pengecut. Dengan marah, Luke memukul Dom sampai ia terjatuh. Semua ini adalah puncak emosi dari semua permasalahan yang timbul karena kematian Robert. Sebenarnya, sedikit banyak, Luke setuju dengan perkataan Dom yang memakinya pengecut. Ia sendiri sangat menyesal karena ia tidak berbuat apa-apa untuk membantu Robert. Ia merasa sedih atas kematian Robert sama seperti teman-teman yang lain. Hutch berusaha untuk mendamaikan mereka semua, tapi keadaan menjadi tegang ketika mereka menemukan seutas kain yang tertimbun di dalam tanah. Mereka menarik keluar kain itu dan menemukan sebuah tenda. Mereka juga menemukan sebuah dompet yang isinya ada foto sebuah keluarga dan kartu kredit dari tahun 1984. Ini membuktikan pada mereka bahwa mereka bukanlah orang-orang pertama yang tersesat dan hilang di hutan ini. Malamnya mereka pun mendirikan tenda. Luke dan Hutch berdiskusi tentang keadaan mereka. Mereka memutuskan bahwa Luke akan berjalan sendiri untuk mencari pertolongan, sedangkan Hutch akan tetap tinggal di sana bersama yang lain. Pada saat Luke bersiap-siap, ia mendengar bunyi-bunyi seperti ranting yang patah karena diinjak, dan ada bayangan langkah kaki yang mengarah menuju tendanya. Ia pun mematikan senternya. Luke kembali melihat peristiwa pembunuhan Robert. Pelakunya pun memelototi dan memaki Luke seorang pengecut. Tiba-tiba tenda Hutch terbang dan terlempar jauh. Ternyata semua itu adalah sebuah mimpi. Luke terbangun dan melihat Phil di luar sedang berteriak-teriak bahwa ada sesuatu di sini. Tiba-tiba mereka mendengar ada suara Hutch yang berteriak kesakitan dari arah hutan dan suara monster yang menggema. Mereka pun berlari ke arah suara Hutch. Tapi karena takut tersesat, mereka ingin kembali ke tenda untuk mengambil barang-barang mereka. Tapi semua itu terlambat karena mereka sekarang sudah tersesat. Mereka duduk di tanah sambil menunggu pagi tiba. Esoknya mereka pun melanjutkan perjalanan, tetapi tiba-tiba mereka melihat sesuatu di atas pohon yang sangat menyeramkan. Mereka melihat mayat Hutch dengan perut yang terbuka lebar terikat di atas pohon, sama seperti mayat binatang yang mereka lihat sebelumnya. Mereka pun menurunkan Hutch, mengambil kompas yang ada di sakunya, dan menguburkan jasadnya dengan ranting-ranting. Sekarang Phil sudah sangat ketakutan, mentalnya sudah sangat dihantui oleh monster tersebut. Tapi sekarang satu-satunya cara adalah dengan tetap mengikuti arahan dari Hutch dan berjalan ke arah barat daya.
Mereka berhenti di tepi sungai untuk mengambil air dan melihat tanda-tanda bahwa ada manusia lain di dalam hutan ini selain mereka. Melihat ada jejak kaki yang mengarah ke tepi sungai, mereka memutuskan untuk tidak pergi ke arah sana, melainkan untuk mendaki ke arah atas. Pada saat mereka berjalan, tiba-tiba terlihat kalau si monster sedang membuntuti mereka, memperhatikan mereka dari kejauhan. Setelah mereka sampai di atas bukit, Luke melihat bahwa sebenarnya mereka sudah semakin dekat dengan tujuan akhir mereka. Tapi kita tahu bahwa mereka tidak akan bisa sampai ke tujuannya. Pada saat Phil sedang memperhatikan sesuatu di tengah hutan, tiba-tiba saja si monster muncul dan menariknya. Ia pun berteriak-teriak minta tolong. Luke mencoba untuk melarikan diri, tetapi ia terjatuh karena kepalanya terbentur dahan pohon. Kemudian ia kembali tersadar di toko dan melihat Robert terbangun berdarah-darah dan mengatakan kepada Luke bahwa ia tidak bisa melarikan diri dari hutan ini. Lalu ia kembali ke tengah hutan, makhluk itu ada di dekatnya. Ia melihat Dom yang sedang ketakutan duduk di bawah pohon, dan ia berjanji kepada Dom bahwa tidak akan meninggalkannya. Tampaknya mereka sekarang sudah baikan. Bersama-sama mereka bangkit berdiri untuk berlari, dan si makhluk itu tetap membuntuti mereka. Tapi mereka tiba-tiba terhenti karena mereka mendengar banyak tapak kaki di sekitar mereka, dan mendapati mayat Phil yang sekarang tergantung di atas pohon. Mereka pun berlari dikejar monster tersebut sampai mereka menemui sebuah rumah. Ternyata mereka tidak sendirian di rumah itu. Ada seorang wanita tua yang seram tampak sedang duduk di depan mereka. Tiba-tiba seorang menendang kepala Luke sampai pingsan. Akhirnya ia pun terbangun dalam keadaan terikat dan ia mendengar suara-suara yang berisik di luar sana. Lewat celah di antara dinding kayu rumah, Luke melihat ternyata ada beberapa orang di luar sana yang sedang membangun sesuatu. Tiba-tiba ada dua orang yang masuk ke dalam ruangan itu. Salah satunya adalah wanita tua yang ia lihat semalam. Si wanita tua itu memperlihatkan kepada Luke bahwa dia juga memiliki tanda yang sama di dadanya. Tanda ini menunjukkan bahwa Luke adalah seseorang yang terpilih, sama seperti wanita tua ini dan semua orang yang ada di tempat ini. Tapi dia sama sekali tidak memperdulikan Dom, karena Dom tidak memiliki tanda. Artinya, dia tidak terpilih dan dia yang akan menjadi tumbal dikorbankan. Mereka pun mengangkat Dom dan membawanya keluar ruangan. Luke mendengar teriakan Dom di luar sana dan geraman si monster. Seorang wanita lain masuk dan memberitahu Luke bahwa mereka sedang mempersiapkan sebuah persembahan. Kemudian Dom yang kini sudah babak belur dimasukkan lagi ke dalam ruangan. Dan dia bercerita kepada Luke bahwa mimpi buruknya adalah dia ditumbalkan oleh orang-orang itu kepada si monster. Dia sekarang yakin bahwa mimpi buruknya akan terwujud dan dia akan mati di sini. Luke mengatakan padanya bahwa dia akan melindunginya. Tetapi tiba-tiba Dom kembali dibawa keluar dan diikat di tiang kurban yang telah mereka bangun. Dia juga melihat banyak mayat busuk yang digantung di pepohonan. Mayat-mayat itu sepertinya sudah digantung di sana bertahun-tahun lamanya. Waktunya kurban sudah tiba. Mereka membaca-baca doa dalam bahasa asing yang aneh. Di saat yang bersamaan, Luke berusaha untuk melepaskan diri dari tali ikatannya, mematahkan sendiri jarinya untuk melepaskan diri dari kekangan. Di luar, Dom sudah tidak sabar. Ia malah berteriak menantang makhluk itu untuk datang mengambilnya. Tiba-tiba sebuah sosok keluar dari hutan, tapi bukannya monster. Yang keluar ternyata adalah seorang wanita, yaitu Gale, istri Dom. Ia berjalan ke arah Dom dan memegang mukanya. Matanya sangatlah seram. Tiba-tiba ia berubah menjadi si monster, mengangkat tubuh Dom dari tiang dan menusukkan ranting pohon ke badan Dom. Demikianlah cerita kematian Dom. Di dalam rumah, wanita itu masuk kembali. Luke berpura-pura belum terlepas dari ikatannya. Luke pun bertanya apakah mayat Dom akan diturunkan dari pohon, dan wanita itu menjawab tidak. Lalu, Luke bertanya sebuah pertanyaan kunci, apa sebenarnya monster itu? Wanita itu menjawab, monster itu sebenarnya adalah sesosok dewa kuno bernama Yotan. Ia adalah keturunan dari dewa Norse yang bernama Loki. Tapi mereka enggan menyebut namanya yang asli. Bukan karena tidak berani, tapi karena mereka menyembahnya selayaknya kita menyembah Tuhan kita. Karena monster itu telah memperbolehkan mereka untuk tinggal di hutan ini dan hidup tanpa kesakitan dan kematian. Ritualmu akan dimulai malam ini, ujarnya. Pilihannya ada dua, Luke bisa menyembahnya, atau jika tidak, ia akan digantung di atas pohon. Jadi konsep film ini adalah di tengah hutan belantara di Swedia, terdapat sesosok dewa yang telah hidup ribuan tahun lamanya yang disembah oleh manusia-manusia yang bisa hidup selamanya. Jadi orang-orang yang ada di sini memang sengaja datang untuk menyembah si dewa ini, dan orang-orang ini sudah berumur ratusan tahun. Sekarang Luke mendapat kesempatan untuk bergabung ke dalam komunitas ini, tetapi Luke tidak tertarik dan ia berniat untuk melarikan diri.
Setelah wanita itu pergi meninggalkan Luke, ia pun bersiap-siap untuk kabur. Dia membuka pintu dan mendengar suara bacaan mantra dan suara arangan manusia dari luar. Lalu dia tiba di dalam suatu ruangan di mana di situ banyak barang-barang milik orang yang sudah terbunuh di hutan itu. Dia melihat banyak orang yang berdiri di luar sana dan wanita tua itu pun masuk ke dalam rumah. Luke mendengar suara arangan aneh yang dia dengar sebelumnya dari sebuah ruangan. Dia membawa obor ke ruangan itu dan melihat banyak sekali mayat-mayat yang telah membusuk di dalamnya. Tiba-tiba mayat-mayat itu terbangun dan mengeluarkan suara rintihan. Sontak saja, Luke langsung membakar tubuh mereka dengan api obornya. Mungkin kita bisa menebak bahwa mayat-mayat ini adalah penyembah-penyembah dewa itu yang paling tua. Bisa jadi mereka sudah berumur ribuan tahun, dan jika memang sebenarnya mereka belum mati, harusnya badan mereka sudah rusak selama ini. Luke melihat kobaran api yang semakin membesar telah menarik perhatian orang-orang di luar sana, dan tiba-tiba dia berhadapan langsung dengan wanita tua itu. Secara refleks, dia langsung meninjunya sampai pingsan. Lalu dia masuk ke kamar senjata untuk mempersenjatai dirinya. Sayangnya, dia hanya bisa menemukan 2 peluru saja. Di luar, monster itu ternyata sudah kembali, dan semua orang bertekuk lutut untuk menyembahnya. Monster itu berjalan melewati mereka, lalu ia mengangkat tubuh salah seorang wanita. Di dalam, Luke bertemu dengan seorang pria dan langsung menembaknya. Sekarang pelurunya hanya sisa 1. Ia bertemu dengan salah satu penganut monster yang nampaknya tidak memperhatikan Luke. Luke menoleh keluar dan si monster berdiri di depan pintu dan menjatuhkan wanita yang dipegangnya dengan lubang mata yang kosong dan berdarah-darah. Lalu ia menundukkan kepalanya dan masuk ke dalam rumah itu. Luke langsung lari keluar dari pintu yang satu lagi. Ia mengokang pistolnya dan menembak monster itu. Tapi ia tidak bisa melukainya sama sekali. Monster itu langsung berbalik dan mengejar Luke. Tiba-tiba Luke seperti kembali berada di toko itu dan monster itu tetap mengejar Luke. Sampai akhirnya monster itu menabrak Luke dari samping, mengangkatnya dan mendekatkan wajah Luke ke mukanya. Sontak saja Luke langsung menjatuhkan diri dan langsung menyembahnya. Mungkin dia pikir daripada digantung di pohon. Si monster itu langsung berdiri dan menaikkan kedua kaki depannya. Badannya seperti rusa besar, tetapi kepalanya seperti dibuat dari 2 badan manusia yang diikat. Aneh sekali bentuknya. Ia pun menginjak kepala Luke dan menekankannya ke tanah. Luke melihat ada kapak di dekatnya. Anehnya, Robert ada di sana dan memandang ke arahnya. Ia mengambil kapak itu dan membacok si monster itu tepat di mukanya. Lalu ia langsung lari dan akhirnya berhasil keluar dari hutan. Dari situ ia melihat bahwa si monster tidak bisa mengejarnya keluar dari hutan itu. Luke pun langsung berteriak mengejek dan menantang si monster tersebut. Lalu ia pun melanjutkan perjalanannya sendirian. Akhirnya ia melihat dari jauh ada sebuah mobil yang lewat, yang menandakan bahwa akhirnya nyawanya bisa diselamatkan. Dan film pun usai. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini dari awal sampai habis. Dari film ini kita bisa mengambil makna bahwa sebagai manusia kita harus mampu mengatasi kekurangan kita apapun itu bentuknya, agar kita bisa menggapai segala tujuan kita yang tidak mungkin bisa kita raih jika kita masih memelihara keterbatasan kita itu. Sekian dulu video ini. Kami dari Sinopsia pamit undur diri.